Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, adapun pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang ibadah haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh termasuk salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama tentang haji. Secara bahasa, haji artinya menyengaja sesuatu atau bisa juga berarti tujuan. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun dalil naklinya terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dari ayat ini ada kata istata'a ilaihi sabila, yang artinya orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Apa maksudnya mampu? Di sini ada 3. Yang pertama, mampu secara fisik baik, yaitu sehat secara lahiriah maupun rohaniah. Yang kedua, mampu secara finansial ataupun keuangan untuk berangkatnya, pulangnya, tinggal di sana, dan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kemudian aman dalam perjalanan. Kemudian ketentuan haji berikutnya tentang syarat-syarat wajib haji, yaitu orang yang wajib haji yaitu apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, balik. Yang kelima, mampu. Kemudian tata cara pelaksanaan ibadah haji ada 3. Yang pertama yang disebut dengan haji ifrad. Yang kedua, haji tamattu. Yang ketiga, haji qiron. Untuk haji ifrad ini termasuk sunnah haji, ya, yang disunahkan. Kemudian untuk haji tamattu dan qiron, yaitu setelah melaksanakan ibadah haji harus melakukan dam atau membayar denda. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan umroh. Artinya niat ihram untuk haji, kemudian melaksanakan ibadah haji hingga selesai, baru niat ihram untuk umroh. Kemudian haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Kemudian qiron yaitu mengerjakan haji dan umroh sekaligus, satu ihram untuk haji dan umroh. Kemudian ketentuan berikutnya tentang rukun haji, yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan. Jika salah satunya tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah. Apa saja rukun haji? Yang pertama, ihram, ya. Ihram yaitu berpakaian ihram, kemudian niat untuk haji maupun untuk umrah. Berpakaian putih, ya, berpakaian putih
Yang laki-laki berpakaian putih tidak boleh berjahit. Kemudian rukun yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah, yakni berada di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai tenggelamnya matahari, yaitu masuk waktu maghrib. Yang ketiga tawaf, namanya yang disebut dengan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari Hajar Aswad, ya. Adapun macam-macam tawaf ini ada namanya tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf ketika baru tiba di Makkah, ya, atau di Baitullah, khusus bagi haji ifrad. Khusus bagi haji ifrad. Yang kedua tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf rukun haji tersebut. Kemudian tawaf tatawu, yaitu tawaf sunnah. Kemudian tawaf nazar, tawaf yang dinazarkan. Kemudian tawaf wada atau tawaf perpisahan hendak meninggalkan Mekah ataupun Baitullah. Kemudian rukun yang keempat sa'i, yaitu berlari kecil-kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, dimulai dari Bukit Safa. Kemudian rukun yang kelima tahallul, yakni dihalalkan hal-hal yang menjadi larangan dalam haji yang ditandai dengan mencukur rambut kepala bagi laki-laki atau sekurang-kurangnya memotong sebagiannya. Kemudian rukun yang keenam tertib, yakni melakukan semua rukunnya secara urut, ya, secara urut. Kemudian wajib haji. Apa itu wajib haji? Yaitu segala sesuatu yang dilakukan selama berhaji yang menjadikan ibadah hajinya menjadi sah, dan apabila ditinggalkannya karena sesuatu hal, dia harus membayar denda ataupun dam, ya. Adapun hal-hal yang termasuk wajib haji, yang pertama ihram dari miqat. Kemudian mabit atau bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha. Kemudian melempar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Kemudian melempar 3 jumrah, yaitu jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah di Mina selama hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian bermalam di Mina. Kemudian tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kemudian menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sunnah haji, ya, sunnah-sunnah yang dilakukan waktu ibadah haji. Yang pertama, melakukan haji ifrad, ya. Tahu haji ifrad? Haji terlebih dahulu baru kemudian umrah. Kemudian membaca talbiyah. Kemudian membaca doa sesudah membaca talbiyah, membaca zikir sewaktu tawaf, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan mencium Hajar Aswad. Kemudian ada hal-hal yang dilarang saat ihram, ya. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan, ada untuk laki-laki dan perempuan. Bisa dibaca di buku referensi, ya. Di antaranya bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, dilarang memakai tutup kepala. Bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Kemudian bagi laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian, dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya, dilarang memotong kuku, dilarang menikah, dilarang berhubungan suami istri, dilarang berburu dan membunuh binatang liar. Kemudian ya, ada ketentuan lain yaitu tentang dam, ya. Tentang dam yaitu
denda bagi seseorang yang melanggar ketentuan wajib haji maupun wajib umroh. Bisa dilihat di buku referensi. Di antaranya apabila mengerjakan haji ifrad, apabila tidak mengerjakan haji ifrad, yang dikerjakan haji tamattu atau qiran, maka dendanya yaitu menyembelih seekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Dan ketentuan yang lain, dam yang lainnya, jenis dam yang lain bisa dilihat di buku referensi. Ya. Kemudian tentang ibadah umroh. Apa itu umroh secara bahasa? Ya. Umroh itu bisa berarti tambahan atau berkunjung. Adapun secara istilah ataupun yang dimaksud dengan umroh adalah melakukan ziarah atau berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Nah, anak-anak sekalian, tentang ketentuan ibadah umroh ini ya sama dengan ibadah haji, baik syarat, rukun, wajib, sunnah, dan hal-hal yang dilarang beserta damnya. Adapun beberapa perbedaan antara haji dan umroh itu bisa dilihat di buku referensi. Di antaranya waktu ibadah haji telah ditentukan yaitu pada bulan Zulhijjah, sedangkan umroh dilaksanakan sepanjang waktu. Kemudian haji ada wukuf di Arafah, sedangkan umroh tidak. Kemudian haji ada melempar jumroh, sedangkan umroh tanpa melempar jumroh. Dalam haji ada menginap atau mabit di Musdalifah, sedangkan umroh tidak. Dalam haji menginap di Mina 2 malam, atau yang disebut dengan nafar awal, atau 3 malam atau nafar sani, sedangkan umroh tanpa menginap di Mina. Kemudian cara melaksanakan ibadah haji ada 3, yaitu ifrad, tamattu, dan qiran. Kemudian anak-anak sekalian tentang tempat-tempat mikot, ya, tempat-tempat mikot yaitu di mana kita mulai ihram dan memasang niatnya. Ada yang disebut dengan mikot makan ataupun tempat mikot. Yang pertama Mekah, ini bagi orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah dari rumahnya masing-masing. Ada tempat mikot yaitu Zulhulaifah, yaitu mikot orang yang datang dari Madinah atau negeri yang sejajar dengan Madinah. Ya, kalian bisa melihatnya di buku referensi. Kemudian adapun tempat bagi orang-orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia, itu tempatnya adalah Yalamlam, yaitu mikot orang-orang yang berasal dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejajar dengan ketiga negeri tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, ya, niat dan bacaan talbiyah. Yang pertama, niat untuk haji. Niat untuk haji itu, ya, selain kita tekankan di dalam hati, adapun lafaznya adalah labbaik Allahumma hajja. Artinya saya penuhi panggilanmu ya Allah untuk haji. Itu niat untuk ibadah haji, yaitu labbaik Allahumma hajja. Kemudian niat untuk umrah, labbaik Allahumma umrah. Adapun untuk haji qiran, ya, niatnya adalah labbaik Allahumma hajja wa umrah.
aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji dan umrah. Adapun bacaan talbiyah yang disunahkan yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah ibadah haji dan umrah ya. Hikmah ibadah haji dan umrah sangat banyak sekali. Kalian bisa melihatnya di buku referensi. Yang pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menciptakan ukhuwah Islamiyah tingkat internasional ataupun tingkat dunia. Yaitu ukhuwah Islamiyah adalah persatuan umat Islam ya. Kita berkumpul seolah-olah bersatu dalam tali agama, yaitu agama Islam, seluruh umat manusia yang ada di atas dunia ini. Kemudian membebaskan diri dari dosa-dosa, kemudian mendidik dan menyadarkan kita untuk selalu siap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi kita tentang ibadah haji dan umrah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.